Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para istri-istri beliau, dan kita selaku umatnya memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau. Amin, Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Afwan, ana minta pada petang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang apa temanya sudah? Khamr, apa miras buang kerusakan. Ya. Tapi ana ambil ini dari kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair ini kitab yang memuat tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi, atau yang dikenal dengan Al-Imam Az-Zahabi, yang wafat tahun 748 Hijriah. Ya, beliau menulis kitab Al-Kabair yang beliau tulis sekitar ada 73 dosa-dosa besar. Ya, yang diantaranya adalah syurbul khamri, yaitu meminum khamr. Ya, yang itu termasuk dalam dosa besar. Baik, kita baca perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-kabiratu ar-rabi'atu asyrah, dosa besar yang ke-14, syurbul khamri wa in lam yuskir minhu, meminum khamr walaupun tidak sampai mabuk. Subhanallah, beliau memasukkan orang yang minum khamr saja, walaupun setetes, dua tetes, walaupun tidak menyebabkan mabuk, dia sudah jatuh ke dalam dosa besar. Ya. Kemudian beliau membawakan ayat-ayat yang mengharamkan khamr. Di antaranya ayat terakhir yang turun untuk pengharaman khamr adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, wal ansab itu berkorban untuk berhala. Maknanya seseorang menyembelih sesuatu untuk selain Allah, itu disebut wal ansab. Wal azlam itu mengundi nasib dengan anak tanah. Ini tradisinya orang-orang jahiliyah. Rijsun di sini maknanya adalah perbuatan keji, perbuatan kotor. Sebagian ulama tafsir menafsirkannya ini adalah perkara yang kotor dan najis. Makanya 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal
mereka menguatkan bahwasannya khamr itu najis. Ini pendapat 4 imam mazhab, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau seseorang sudah berwudu, tiba-tiba dia terkena cipratan air khamr, maka dia nggak bisa langsung sholat kecuali dia bersihkan itu dengan air lagi. Ya, karena kalau dia sholat dalam keadaan kecipratan khamr, kata 4 imam mazhab, ia berarti terkena najis, dan salah satu syarat sahnya sholat tidak boleh ada najis di badan, di pakaian, dan di tempat sholat. Ya, makanya sebagaimana kita merasa jijik dan najis dengan daging anjing, dengan daging babi, dengan kotoran manusia, dengan kotoran binatang, maka berarti kita pun menganggap jijik yang namanya air khamr itu. Ya, makanya Anda tidak membayangkan kalau memang itu jadi dilegalkan, ya, investasi khamr besar-besaran sampai kecil-kecilan, Anda berpikir mungkin nanti akan ada khamr dengan kemasan saset. Subhanallah. Ya, antum bayangin ya tuh, anak-anak kita itu, cucu-cucu kita, kalau mereka tahu ada khamr yang kemasan saset, mereka bisa beli mungkin. Ya, karena kalau itu memang jadi dibuka investasinya, ini bahaya sekali. Ya, kalau sudah ada khamr yang kemasan saset, ya, bisa jadi ketika anak-anak kita menikmati itu, mereka bisa ketagihan luar biasa. Ya. Nah, dari sini, ya, kata Imam Zahabi, beliau membawakan hadis yang menjelaskan tafsir dari ayat ini. Wa sabata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan terdapat dalam hadis dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, yang Abdullah bin Abbas berkata, lamma nazala tahrimul khamri masya sahabatu ba'duhum ila ba'din wa qalu hurimatil khamru wa ju'ilat adlan lisyirki. Kata Abdullah bin Abbas, pada saat turun ayat ini, yaitu ayat pengharaman khamr ini yang terakhir, maka para sahabat saling berjumpa dengan sahabat yang lain. Mereka berjalan untuk menyampaikan bahwa khamr telah diharamkan. Maka para sahabat berjalan untuk menuju kepada sahabat yang lain, dan mereka saling berkata, hurimatil khamr, khamr pada saat ini sudah diharamkan, bahkan Allah menjadikannya sebanding dengan perbuatan syirik. Artinya Allah menggandengkan ayat pengharaman khamr dengan ayat tentang berbuat kesyirikan. Karena dalam ayat ini kan ada 4, ya, di mana Allah mengatakan bahwa khamr, perjudian, berkorban untuk berhala yang merupakan kesyirikan, dan juga mengundi nasib. Allah gandengkan pengharaman khamr dengan berbuat syirik kepada Allah, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Ya, maka ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, mudminul khamri ka'abidun wathanin, pecandu minuman keras, pecandu minum khamr, itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang menyembah berhala. Subhanallah. Ya, kata Imam As-Sindi dalam Hasyiyah Ibnu Majah, beliau punya hasyiyah yang menjelaskan hadis-hadis dalam riwayat Ibnu Majah, ketika menjelaskan kenapa kok Allah nanti akan bangkitkan ini pecandu minuman keras atau pecandu minum khamr ini dengan orang yang menyembah berhala nanti pada hari kiamat, karena ada 2 sebabnya. Yang pertama, Allah menggandengkan pengharaman, ayat pengharaman khamr dengan ayat tentang pengharaman syirik, menyembelih kepada selain Allah. Ini yang pertama sebabnya. Yang kedua,
sebabnya karena orang yang pecandu minum khamr, minuman keras, dia posisinya sama dengan orang yang menyembah berhala, karena kedua-duanya sholatnya tidak diterima oleh Allah. Makanya ada hadis dalam riwayat At-Tabrani, yang hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu, minuman keras itu induk dari segala kerusakan, induk dari segala keburukan. Wa man syariba minhu, siapa yang minum dari khamr, minuman keras itu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, Allah tidak akan menerima salatnya 40 hari. Apa maknanya Allah tidak akan menerima salatnya di sini? Allah tidak memberikan pahala dari salat yang dia lakukan sampai dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dari meminum khamr itu. Subhanallah. Sama kan, orang kafir juga nggak diterima salatnya, kata Imam As-Sunni. Nah ini orang yang minum khamr juga nggak diterima salatnya, ya, 40 hari nggak diterima selama dia belum bertaubat dari meminum khamr tersebut. Ya, ini kan luar biasa ya ancamannya, tapi orang menganggap remeh saja, ya, tentang masalah meminum minuman keras ini, ya. Padahal sampai Allah sandingkan ayatnya pengharaman khamr dengan ayat berbuat syirik kepada Allah, ya. Maka tadi dua sebabnya, kata Abdullah bin Abbas, Allah akan bangkitkan nanti peminum khamr, peminum minuman keras dengan orang yang berbuat syirik. Mereka akan berdampingan dibangkitkan, karena yang pertama Allah sebutkan ayat pengharamannya bergandengan dengan ayat berbuat kesyirikan, dan yang kedua karena keduanya tidak diterima salatnya, ya. Makanya wa zahaba Abdullah ibn Umar, kata Imam Zahabi, inilah yang menjadikan Abdullah ibn Umar, beliau berpendapat, ini pendapatnya Abdullah ibn Umar ya, pendapat seorang sahabat Rasulullah, yang beliau berpendapat annal khamra akbarul kabair ba'da syirki. Ini pendapatnya Abdullah bin Umar, sesungguhnya meminum khamr itu termasuk dosa besar setelah kesyirikan. Ini pendapatnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, ya. Baik. Kemudian kata Al-Imam Zahabi, waqad lu'ina syaribuha fi ghairi ma hadis, bahkan Allah telah melaknat khamr ini, dan Allah melaknat 10 orang karena sebab khamr. Subhanallah, ya, Allah laknat 10 orang karena sebab khamr. Kita tahu hadis dalam riwayat Muslim tentang Allah laknat juga orang yang melakukan riba, tapi hanya 4 saja kan yang dilaknat dalam berbuat riba. Kata Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Kata Jabir, Rasulullah melaknat yang pertama orang yang memakan riba, orang yang menolong orang itu memakan riba, artinya nasabah itu, ya. Yang ketiga orang yang menuliskan transaksi riba, dan yang keempat saksi yang menyaksikan transaksi riba itu. Itu dalam riba 4 yang dilaknat. Tapi di dalam khamr 10 orang dilaknat karena khamr, ya. Yang pertama, ya, ana sebutkan bahkan Allah dan Rasulnya yang melaknat, bukan hanya Rasulullah, Allah juga melaknat, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dalam kitab Sunan keduanya. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Rasulullah bersabda, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha
wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilata wal mahmulata ilaih. Hadis ini disahihkan Syekh Albani dalam Sahihut Targhib wa Tarhib. Kata Rasulullah, Allah melaknat khamr. Artinya khamrnya saja itu sudah dilaknat zatnya oleh Allah. Ya. Kemudian Allah melaknat orang yang meminumnya. Allah melaknat orang yang menuangkannya. Allahu Akbar. Orang yang nuangin saja walaupun dia nggak minum, itu dilaknat sama Allah. Ya. Maka ana sering sampaikan kalau lagi meeting dengan bos dari orang-orang kafir, kalau disuruh tuangin khamr, jangan. Ya, walaupun suruh tuangin aja, jangan. Ya, itu dilaknat sama Allah. Nuanginnya aja loh, nggak minum kita, cuma nuangin aja, itu dilaknat oleh Allah. Ya, wasaqiyaha, kata Allah, kata Rasulullah, waba'i'aha, orang yang menjualnya, wa mubta'aha, orang yang membelinya. Nah ini juga kalau antum ya jadi ojek online atau ya apa itu Gojek, Grab gitu ya, kalau memang disuruhkan beli khamr, jangan. Termasuk kalau antum cuma belikan saja ya, itu karena pesanan customer, jangan, itu dilaknat ya, hanya membelikannya saja ya. Kemudian wa asiraha, orang yang memerasnya, wa hamilaha, ya Allah, orang yang membawanya. Ya, antum dititipin teman, ini tolong bawain khamr saya ya, jangan mau, ini dilaknat sama Allah, kata Rasulullah. Ya, membawanya saja loh. Ya. Kemudian wal mahmulata ilaih, orang yang minta diantarkan atau orang yang minta dibawakan, itu juga dilaknat. Nah ini Allah yang melaknat, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani. Nah dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan. Nah kalau ini Rasulullah yang melaknat. Laknat itu apa sih artinya? Dijauhkan dari rahmat. Jadi kalau tadi Allah melaknat, artinya orang ini sudah dijauhkan dari rahmat Allah. Maka kalau Rasulullah melaknat, berarti Rasulullah pun sudah menjauhkan dari rahmatnya. Artinya orang ini kemungkinan besar nggak bisa dapat syafaat dari Rasulullah SAW, karena dilaknat sama Rasulullah. Mau dia berselawat 200.000 kali, kalau dia minum khamr, dia nggak bertaubat sampai wafatnya, kemungkinan besar dia nggak akan bisa dapat syafaatnya Rasulullah, karena dilaknat oleh Rasulullah. Ya, kita lihat kata Anas bin Malik, la'ana Rasulullah SAW fil khamri asyratan. Ada 10 orang yang dilaknat oleh Rasulullah karena sebab khamr. Subhanallah. Kalau tadi riba cuma 4 aja yang dilaknat, tapi ketika disebutkan khamr, Rasulullah melaknat 10. Siapa saja itu? Yang pertama, asiraha, orang yang memerasnya. Ya, kalau dulu kan dari anggur itu diperas. Nah, orang yang memerasnya itu dilaknat sama Rasulullah. Wa mu'tasiraha, orang yang minta diperaskan. Yang ketiga, wa syaribaha, orang yang meminumnya. Yang keempat, wa hamilaha, orang yang membawanya atau orang yang mengantarkannya. Yang kelima, wal mahmulata ilaiha, orang yang minta dibawakannya. Wasaqiyaha, orang yang menuangkannya. Ya, wa ba'i'aha, orang yang menjualnya. Wa akila samaniha, orang yang memakan hasil penjualannya. Ya. Yang kesembilan, wal mushtari laha, orang yang membelinya. Dan yang kesepuluh, wal mushtaratu lahu, orang yang minta dibelikannya. Subhanallah. 10 orang dilaknat sama Rasulullah karena sebab khamra ini. Luar biasa. Jadi bukan orang yang minum saja loh,
orang yang tadi mengantarkannya, orang yang menuangkannya, orang yang minta dibelikannya, orang yang membelinya. Ya, ada orang nitip ke antum, tolong ya beliin khamr, jangan, dilaknat, membelikannya saja. Ya, ini subhanallah ya, menuangkannya saja dilaknat sama Allah dan Rasulnya. Ya, ini begitu besarnya perkara tentang minum khamr ini. Jadi bukan perkara remeh, ya. Yang hari ini mungkin banyak kaum muslimin merasa biasa saja, ya. Dan definisi khamr itu segala sesuatu yang memabukkan, apapun itu, apakah jenisnya benda cair atau jenisnya benda padat, ya. Apakah itu berupa dedaunan, ya. Dedaunan seperti daun ganja itu juga disebutnya khamr karena bisa memabukkan, ya. Begitu juga jenis cairan-cairan yang lain seperti bir bintang, ya, whisky, wine, apalagi topi miring, ya, sake kalau orang Jepang, ya, orang Jepang minumnya sake, ya. Nah ini adalah jenis-jenis minuman keras ini khamr, ya, yang Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Segala yang memabukkan itu adalah khamr dan segala yang memabukkan itu haram hukumnya. Makanya ulama fikih membuat satu kaidah yang antum harus paham ini. Jadi jangan bilang, tapi kan saya nggak mabuk ketika minumnya Ustaz. Enggak, antum minum setetes saja walaupun nggak mabuk, tetap antum jatuh dalam ancaman hadis ini, terkena laknat dari Allah dan Rasul. Karena ulama fikih membuat kaidah, ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun. Sesuatu yang diminum dalam kadar tertentu itu menyebabkan mabuk, maka sedikitnya, setetesnya itu juga sudah menjadi haram untuk diminum. Ya, jadi sesuatu yang sudah mabuk diminum dalam kadar tertentu menyebabkan mabuk, maka sedikitnya juga menjadi haram. Ya, nah ini kaidah, ya. Jadi orang minum setetes, 2 tetes dan dia nggak mabuk, tetap dia jatuh dalam ancaman ini, orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, ya, beliau membawakan tentang hukuman orang yang meminum khamr. Kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Tirmidzi dalam kitab sunannya, ya, di mana Rasulullah bersabda, man syaribal khamra fajliduh, fa in ada fajliduh, fa in ada fajliduh, fa in syariba arabi'ah faqtuluh. Subhanallah. Ya, kata Rasulullah, siapa yang meminum khamr, cambuk dia. Berapa kali ya hukuman cambuk bagi orang yang meminum khamr? Hah? Berapa kali dalam hukum Islam? Naam. Di zaman Rasulullah dan Abu Bakar, Rasulullah pernah mencambuk orang yang meminum khamr itu 40 kali dengan 2 pelepah kurma. Artinya 2 seperti ini Rasulullah mencambuknya. Berarti 1-2 kali gitu. Ya. Nah, itu 40 kali masing-masing. Ya. Makanya akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar melakukan musyawarah dengan para sahabat. Ya. Karena di zaman Umar ini muncul orang-orang yang meremehkan di dalam meminum khamr ini. Makanya Umar mengajak musyawarah dengan sahabat, ya. Maka kemudian Umar meminta pendapat kepada para sahabat. Akhirnya di antara yang berpendapat itu sahabat Abdurrahman bin Auf, ya. Yang kata Abdurrahman bin Auf, ya, ma wajadna, kita tidak mendapatkan wahai Umar hukuman cambuk yang paling ringan di dalam Al-Quran itu adalah 80 kali. Ya, itu
Itu hukuman bagi siapa? Yang kena cambuk 80 kali? Orang yang menuduh perempuan beriman melakukan zina. Itu kan dia terkena hukuman cambuk 80 kali kalau dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Jadi kalau dia hanya mampu mendatangkan 3 saksi, tetap dia akan dicambuk 80 kali. Ya. Makanya kata Abdurrahman bin Auf, wahai Umar, aku nggak mendapatkan di Al-Quran itu justru paling ringan itu cambukan 80 kali. Maka bagaimana dengan khamr ini, wahai Umar, yang dia merupakan induk dari segala keburukan? Ya, makanya akhirnya Umar menentukan bahwasannya hukuman untuk orang yang meminum khamr mengikuti hukuman yang paling ringan yang ada di dalam Al-Quran. Berarti itu 80 kali cambukan. 80 kali cambukan, ya. Nah, ini adalah hukuman orang yang meminum khamr. Ya, di dalam hukum Islam dia dicambuk 80 kali. Ya. Nah, ini kan luar biasa ya, kalau kita membayangkan orang dicambuk itu dengan 80 kali. Ya. Baik, kemudian juga kata Rasulullah ya dalam hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Kalau dia mengulanginya lagi kedua kali, cambuk lagi 80 kali. Kalau dia mengulanginya lagi, cambuk lagi 80 kali. Kalau sudah 3 kali, dia mengulangi yang keempatnya, kata Rasulullah, faktulu, bunuh dia. Allahu Akbar. Ini ancamannya luar biasa, nggak main-main dalam hukum Islam peminum khamr itu. Kalau dia ulangi sampai 4 kali, kata Rasulullah, bunuh dia. Tapi yang membunuh bukan individu, dibunuh oleh pemerintah, ya, yang menegakkan hukum Islam itu. Ya, ini kan ancamannya luar biasa, ya. Kalau dia ulangi sampai 4 kali, dia masih minum khamr, disuruh bunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini ancaman yang luar biasa. Ya, kemudian juga, ya, ancaman di dalam as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah tentang siksaan orang yang meminum khamr ini. Ya, nah di sini Imam Zahabi membawakan beberapa hadis, ya, tentang ancaman orang yang meminum khamr di dunia. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'alallahi ahdan liman yashrabul muskira an yasqiyahu min tinatil khabal." Qila ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Qala usaratun min ahlin nar. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan bagi siapa yang meminum sesuatu yang memabukkan di dunia, maka Allah akan menjanjikan untuknya, Allah akan memberikan minuman nanti pada hari kiamat berupa tinatul khabal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Maka kata Rasulullah, tinatul khabal itu adalah keringatnya penghuni neraka jahanam, darah dan nanahnya penghuni neraka jahanam. Allahu Akbar. Ya, jadi minumannya orang yang sering mabuk itu di dunia, itu dikasih darah dan nanahnya orang-orang kafir di neraka jahanam, disuruh minum sama Allah. Allahu Akbar. Ya, ini kan luar biasa ancamannya. Makanya para ulama menggolongkannya dosa yang besar ini, meminum miras ini, meminum khamr yang memabukkan. Ya, karena luar biasa, ya, ancamannya. Ya, bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, man syaribal khamra fid dunya
hurimaha fil akhirah. Siapa yang meminum khamr di dunia, Allah haramkan dia meminum khamr di akhirat. Ya Allah. Padahal kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 46 tentang sifat khamr yang ada di surga. Kata Allah Ta'ala, bayda'a lazzatil lisyaribin la fiha ghaulun wa la fiha ghaulun, ana lupa ayatnya. Intinya, artinya kata di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan khamr yang ada di surga itu warnanya putih jernih, ya, bayda'a lazzatil lisyaribin la fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun, yang nanti penghuni surga ketika meminumnya merasakan kelezatan yang luar biasa dan tidak merasakan mabuk ketika meminumnya. Ini bedanya khamr di dunia dengan khamr di akhirat, kata Ibnu Katsir. Khamr di dunia itu ada efek sampingnya. Seseorang kalau habis minum khamr di dunia, dia pusing, sakit kepalanya, perutnya mual-mual sampai muntah, ya. Kemudian apa lagi? Merusak organ tubuhnya, kan? Ususnya. Itu menyebabkan mabuk, ya. Tapi khamr di akhirat nggak seperti itu, tidak ada efek sampingnya. Orang yang meminum khamr di akhirat, dia merasakan kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa, tapi dia nggak merasakan sakit kepala, nggak merasakan mual dan muntah, nggak merasakan, ya, rasa sakit dalam perutnya, sampai nggak merasakan mabuk. Makanya ini kenikmatan khamr yang ada di surganya Allah. Maka kasihan sekali orang yang pernah meminum khamr di dunia, Allah haramkan, nggak bisa dia minum khamr yang ada di surga, ya. Kemudian juga, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf, ya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna man mata, ya, wa huwa mudminul khamri laqiyallahu ka'abidin wasanin. Kata Rasulullah, sesungguhnya seseorang yang wafat dan dia dalam keadaan orang yang pecandu minuman keras dan dia belum bertaubat kepada Allah, maka dia seperti orang yang menyembah kepada berhala. Ya Allah, ya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, mata ala maitatin jahiliyah, orang yang wafat dalam keadaan dia pernah meminum khamr dan dia belum bertaubat kepada Allah, maka tidak diterima salatnya 40 hari dan dia wafat dalam keadaan jahiliyah, ya. Para ulama hadis menjelaskan apa maksudnya dia wafat dalam keadaan jahiliyah. Maknanya dia wafat dalam mengamalkan amalan orang-orang jahiliyah dan dia wafat dalam keadaan kesesatan. Artinya dia berada dalam tersesat, ya. Dalam riwayat lain, ya, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, ya. Rasulullah SAW bersabda, man syaribal khamra wa saqira lahu lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan wa in mata dakhalan nar. Allahu akbar, ya.
Kata Rasulullah, siapa yang meminum khamar dan dia mabuk dengan meminum khamar itu, Allah tidak terima salatnya 40 hari. Dan kalau dia mati dalam keadaan masih candu dengan peminum khamar itu, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya, itu Rasulullah yang sudah jamin. Dia wafat dalam keadaan masih di dalam perutnya itu ada khamar dan dia belum bertaubat kepada Allah, masuk neraka, kata Rasulullah. Neraka ini Rasulullah memastikan, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakan Rasulullah kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Ya, maka Rasulullah menjamin orang yang minum khamar dia wafat dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya, nah, ini ancaman yang luar biasa. Ya, baik. Kemudian ini sampai jam berapa ya? Hah? Itu panjang ini bahas khamar ini. Masih ada waktunya. Baik. Ana bawakan perkataan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Kata Utsman bin Affan, ijtanibu al-khamra. Jauhilah yang namanya khamar, minuman yang memabukkan. Fa innaha hummul khaba'is, karena dia adalah induk sebab dari segala perbuatan keburukan, sebab dari segala kerusakan. Berapa banyak kita saksikan orang yang membunuh gara-gara dia mabuk minum khamar, padahal kejadiannya belum lama ya. Ada perwira polisi yang dia masuk ke sebuah klub malam, diskotik, minum mabuk-mabukan. Ketika ditagih nggak mau bayar, akhirnya dia tembak itu yang nagihnya. Ya Allah, itu kan karena sebab mabuk. Ya, berapa banyak orang yang berzina karena sebab khamar. Berapa banyak orang yang zalim kepada istrinya, melakukan KDRT, bahkan sampai rela membunuh anaknya loh. Ya, Anda pernah diceritakan oleh salah seorang syekh, ya, Syekh Muhammad Al-Arifi, ya, beliau salah satu dosen di universitas di Saudi, ya, doktor beliau menceritakan pernah terjadi ini, ada seorang perempuan, dia sampai membuat rumahnya itu jendelanya dari besi, pintunya dari besi. Kemudian Syekh waktu itu datang untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang dianggap fakir miskin. Maka ketika diketuk pintunya, ya, dengan besi itu, ditanya oleh Syekh, kenapa kok semuanya ini besi, jendela, pintunya? Ya, akhirnya dia cerita, wahai Syekh, saya ini punya suami yang sekarang lagi di penjara karena dia hobi minum minuman keras. Ya, dan insya Allah 9 bulan lagi dia mau keluar, wahai Syekh. Ya, maka saya takut ketika dia keluar nanti dia akan berbuat kerusakan lagi. Karena dulu sebelum dia masuk penjara, dia itu pulang ke rumah dalam keadaan meminum khamar. Kemudian ketika dia pulang dalam keadaan mabuk itu, dia menemui saya dan dia dalam keadaan mabuk itu mengatakan, loh, kok kamu itu dengan anak kamu itu wajahnya nggak mirip, kemudian dengan aku juga nggak mirip wajahnya. Ini orang, namanya orang lagi mabuk ya. Akhirnya jangan-jangan anak ini, anaknya masih 2 tahun ya, jangan-jangan ini bukan anak saya, kamu telah melakukan zina. Dituduh istrinya dihabisi, ditampar, dipukul, dan anak ini yang lebih parah, kepalanya dibenturkan ke tembok, Allah, sampai wafat dan mengalir darah dari kepala anak ini. Ya, itu yang menyebabkan suaminya itu di penjara. Subhanallah, ini bahayanya khamr luar biasa. Ya, orang mabuk itu udah nggak sabar. Ini anaknya sendiri loh, ya, dari 2 tahun anaknya dibenturkan terus menerus sampai darah, sampai meninggal dunia. Allahu Akbar. Ya,
luar biasa. Makanya Utsman bin Affan setelah mengatakan ini, beliau menceritakan suatu kisah yang luar biasa. Ini yang ternyata kisah dulu, karena sering dengar juga dari para asatizah, para kiai juga sering mengisahkan kisah ini, ya. Ternyata kisah ini ada dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, ya, di mana Utsman bin Affan, ya, beliau bercerita, ya, cerita Utsman bin Affan ini, beliau mengatakan, kata beliau, ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'is, jauhilah khamra karena dia adalah induk segala keburukan. Dan beliau bercerita, innahu kana rajulun mimman khala qablakum ta'abbudan wa ya'tazilun nisa. Subhanallah, beliau mengisahkan dulu di zaman, ya, sebelum kita ini ada seorang ahli ibadah yang dia biasa, ya, pergi ke masjid, bahkan dia biasa untuk beribadah kepada Allah, sebelum akhirnya dia berjumpa dengan seorang pelacur. Jadi ahli ibadah ini lewat dengan berjumpa seorang pelacur di jalan, dan pelacur ini jatuh cinta kepada ahli ibadah ini. Subhanallah, ya. Akhirnya pelacur ini dia utus pelayannya untuk mengirimkan surat, gitu ya, kepada ahli ibadah ini. Di dalam, ya, surat tersebut, ya, dituliskan isinya yang ditulis oleh pelacur itu, ya. Kata pelacur itu, ya, inna nada'uka li syahadah, wahai ahlu ibadah, wahai orang saleh, sesungguhnya aku mengundangmu untuk datang ke rumahku, ya, untuk suatu kesaksian, ya. Jadi ditipu ini, ahlu ibadah ini, dia dianggap dia diundang untuk bersaksi, padahal enggak, pelacur itu mengundangnya untuk menjebaknya, ya. Inna nada'uka li syahadah, ya, sesungguhnya aku mengundangmu untuk memberikan kesaksian, ya. Akhirnya ahli ibadah itu dia datang ke rumah pelacur ini. Fadakhala fatafiqat kullama dakhala 'alaiha baban aghlaqathu dunahu. Maka perempuan itu pun menutup semua pintu rumahnya, ya. Dan kemudian perempuan itu berkata kepada ahli ibadah ini, wahai ahli ibadah, da'autuka, sesungguhnya aku mengundangmu bukan untuk memberi kesaksian, tapi aku mengundangmu, yang pertama, engkau pilih salah satu dari tiga ini. Apakah engkau ingin membunuh bayi ini? Ini ada bayi ini, ya, mungkin bayi bekas dia melacurkan dirinya kepada laki-laki orang lain. Engkau bunuh bayi ini, atau engkau berzina kepadaku, atau engkau meminum khamar. Subhanallah, ya. Antum kalau disuruh pilih salah satu, pilih yang mana? Hah? Membunuh bayi, ya, membunuh bayi, atau berzina dengan perempuannya cantik, ini cantik, namanya pelacur, ya. Perempuannya cantik, berzina dengan pelacur ini, atau minum khamar, ya. Kalau orang awam, dia akan mikir, kayaknya minum khamr paling remeh, ya, paling rendah, kan begitu, ya. Pasti kan mikirnya gitu, daripada saya zina, daripada saya membunuh, mending saya minum khamr saja. Nah ini sama, ahlu ibadah ini nggak punya ilmu, ya, ahlu ibadahnya nggak punya ilmu, dia ahlu ibadah saja. Maka akhirnya, ya sudah, karena diancam sama perempuan itu, kalau kamu nggak memilih salah satu, saya akan teriak bahwa kamu telah berzina dengan saya. Nah, kalau dia nggak milih salah satu, perempuannya teriak dan orang akan datang, ya. Makanya ahlul ibadah itu milih, ya sudah, saya pilih meminum khamr, ya.
akhirnya ketika meminum khamr itu ahlul ibadah itu sambil ya mabuk dia akhirnya, dan tanpa dia sadar dia melakukan zina dengan pelacur ini, sekaligus dia bunuh bayi itu. Lengkap semuanya sudah ya, dengan sebab apa? Dia meminum khamar. Subhanallah ya, akhirnya semuanya itu dia lakukan. Dia minum khamar, dia berzina dengan pelacur itu, dan dia bunuh anak bayi tersebut. Allah Akbar ya. Makanya kemudian sahabat Utsman bin Affan berkata, fajtanibul khamra fa innaha wallahi la yajtami'ul iman wa idmanul khamri illa la yushiku an yukhrija ahaduhuma sahibahu. Habis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga tadi oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kata Utsman bin Affan, jauhilah yang namanya minuman keras, karena sesungguhnya demi Allah, kata Utsman bin Affan, tidaklah keimanan itu akan bersatu padu dengan yang namanya khamar. Artinya tidak akan berkumpul antara keimanan dengan orang yang candu meminum khamar dalam dada seseorang, kecuali salah satu dari keduanya harus keluar dari dada seseorang tersebut. Artinya seorang mukmin gak mungkin, karena dia punya keimanan, gak mungkin di dalam hatinya itu kecanduan terhadap khamar ya, karena khamar dengan keimanan gak akan pernah bertemu itu. Khamar dengan keimanan gak akan pernah berjumpa. Makanya Rasulullah bersabda kan, la yu'min man syaribal khamra hina yashrab. Tidaklah beriman seseorang yang meminum khamar pada saat dia minum khamar itu. Artinya apa? Pada saat itu iman itu lepas dari diri orang yang meminum khamar itu. Dia tetap muslim, tapi keimanannya sudah keluar itu dari dirinya, dari dadanya ya. Makanya Rasulullah menafikan keimanan orang yang meminum khamar, karena keimanan dengan khamar itu tidak akan berkumpul di dalam dada seseorang. Makanya orang beriman gak akan ada di dalam dadanya kecanduan terhadap minuman keras ya. Sudah habis ikhwah ya. Tapi ini belum selesai nih tulisannya Imam Zahabi ini, luar biasa ya. Baik, karena waktu yang membatasi kita, maka kita cukupkan ya kajian kita pada sore hari ini. Ini nggak ada tanya jawab? Hah? Nggak ada ya? Sudah habis ya? Afwan ya. Ini karena pembahasannya luar biasa ya. Maka kita cukupkan kajian kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan ana berharap antum bisa menyampaikan ini minimal ke anak-anak antum, kerabat-kerabat antum, tentang begitu bahayanya minuman keras ini, ancamannya yang tadi luar biasa. Maka antum sampaikan ini agar mereka pun merasa jijik ketika melihat khamr ya. Jadi mereka nggak merasa bangga ketika meminum khamr itu, tapi mereka merasa jijik. Karena tadi 4 imam mazhab mengatakan khamr itu najis, sebagaimana kita memandang jijik daging babi, daging anjing, maka pun kita memandang jijik dengan air khamr ini ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.